Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di mana Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto per kapita Indonesia meningkat di sepanjang 2023. Di mana berdasarkan data BPS, PDB per kapita Indonesia di 2023 tercatat sebesar $4.919 Amerika Serikat atau setara dengan 75 juta rupiah. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia meningkat sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data BPS, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 sebesar $4.919 Amerika atau setara 75 juta rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 5,63% dari tahun sebelumnya yang sebesar $4.784 atau setara 71 juta rupiah. Sebesar 5,43%. Wilayah Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,37%. Pertumbuhan tertinggi ada di Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 20,49%, kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 11,91%. Sebagai informasi, PDB per kapita didapat dengan menghitung PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Adapun PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB sendiri merupakan indikator paling umum digunakan untuk menghitung kondisi perekonomian suatu negara. Sebagaimana diketahui, PDB Indonesia sepanjang tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,05%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jenuh. Meski PDB Indonesia tumbuh di tahun lalu, namun ternyata pemirsa pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana BPS mencatat pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,05% secara tahunan, atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022 di 5,31% secara tahunan. BPS mengungkapkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2023 lalu didorong oleh perlambatan ekonomi global. Selain perlambatan ekonomi global, BPS juga menyebutkan adanya fenomena kekeringan panjang atau El Nino yang berdampak pada kinerja lapangan usaha pertanian, terutama di paruh kedua di tahun lalu. Meski demikian, BPS menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid karena perekonomian global penuh ketidakpastian. Sementara itu dari sisi komponen pengeluaran, realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 2023 menjadi 4,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,94%. BPS menyebutkan pemirsa perlambatan konsumsi akibat menurunnya konsumsi masyarakat kelas menengah. Hal itu tercermin dari indikator seperti realisasi pajak penjualan barang mewah yang menurun, jumlah penumpang angkutan udara yang melambat, dan penjualan mobil penumpang yang juga tidak sebanyak di 2022. Selanjutnya pemirsa, masih seputar realisasi pertumbuhan ekonomi, di mana berdasarkan data BPS, Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi di 2023. Dan seberapa besar pertumbuhan yang dibukukan? Berikut informasi selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,05% pada tahun 2023. Capaian tersebut dikontribusikan oleh positifnya pertumbuhan ekonomi berbagai provinsi di tanah air. Dari 38 provinsi, BPS menyebut Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi daerah paling tinggi sebesar 20,49% secara year on year. Wilayah Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,37%. Pertumbuhan tertinggi ada di Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 20,49%, kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah
sebesar 11,91%. BPS mengungkapkan pesatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak terlepas dari kontribusi hilirisasi di wilayah tersebut. PLT Kepala BPS menyebut sumber pertumbuhan utama di Maluku Utara ialah industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Selain Maluku Utara, Sulawesi Tengah juga menjadi provinsi yang merasakan dampak positif dari hilirisasi, di mana BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 11,91% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, BPS mengungkapkan bahwa Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 38 provinsi, di mana pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat di 20,49% secara tahunan, kemudian diikuti Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan di 11,91%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah dinilai oleh BPS tidak terlepas dari kontribusi hilirisasi di wilayah tersebut, di mana sumber pertumbuhan utama di kedua wilayah yakni industri pengolahan serta pertambangan dan juga penggalian. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang mencapai double digit akibat program hilirisasi yang diusung Presiden. Erlangga menjelaskan, tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut seiring dengan produksi yang meningkat dari pabrik-pabrik hilirisasi tersebut. Sebagaimana diketahui pemirsa, pemerintahan Presiden Jokowi gencar mengusung hilirisasi sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir untuk menciptakan nilai tambah, di mana salah satu komoditas utama hilirisasi ialah nikel yang dilakukan di antaranya di Maluku Utara dan juga Sulawesi Tengah. Meski demikian, kontribusi hilirisasi bagi pertumbuhan ekonomi secara agregat terbilang belum begitu signifikan. Dan selanjutnya pemirsa, stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% dinilai akan berdampak pada upaya Indonesia menjadi negara maju. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap dapat mengejar hal tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 kian sulit. Hal ini sering dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di angka 5%. Berdasarkan data BPS, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu hanya sebesar 5,05%. Angka ini bahkan melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Adapun untuk dapat menjadi negara maju pada tahun 2045, Indonesia dinilai membutuhkan laju pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 6% setiap tahunnya. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di angka 5%, ekonom serius Nailul Huda membenarkan bahwa mimpi Indonesia menjadi negara maju menjadi semakin sulit tercapai. Tren pertumbuhan di 5% ini diproyeksi berlanjut apabila tidak terdapat upaya untuk memperbaiki implikasi investasi terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ekonom menyatakan bahwa pemerintah masih dapat merealisasikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Hal itu bisa dilakukan dengan memperbaiki iklim investasi, ditandai dengan perbaikan rasio investasi terhadap PDB atau Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Sebagai informasi, tingkat ICOR Indonesia tercatat sebesar 7,6 pada Maret 2023. Angka ini dinilai masih tinggi sebab tingkat ICOR negara maju rata-rata berada di bawah 3. Adapun semakin rendah tingkat ICOR, maka semakin efisien investasi dan dampaknya terhadap perekonomian semakin besar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pertumbuhan tertinggi hanya berada di kisaran 5%. Padahal di saat yang sama, keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di kisaran 6 hingga 7%. Secara rinci berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 lalu sebesar 5,02%. Kemudian merosot pada tahun 2020 yang terkontraksi di 2,07%, yang disebabkan pandemi COVID-19 yang menghambat laju pertumbuhan. Selanjutnya di tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70%. Adapun di tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi kembali di atas 5%, masing-masing sebesar 5,31% dan 5,05%.
Ya, pemirsa, Bappenas menekankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% tak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bappenas mengungkapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi negara maju, Indonesia harus tumbuh minimal 6% hingga 7%. Bappenas juga menyebutkan salah satu upaya yang bisa didorong untuk membawa Indonesia tumbuh lebih tinggi adalah dengan industrialisasi, di mana tingkat kontribusinya terhadap perekonomian harus dikuatkan. Selain industrialisasi, Indonesia juga perlu untuk mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan lain seperti ekonomi dan keuangan syariah, serta mendorong upaya modernisasi digitalisasi pertanian, mendorong ekonomi biru dan bioekonomi, kemudian ekonomi kreatif dan pariwisata, serta usaha mikro kecil menengah. Selain itu pemirsa, Indonesia juga perlu mendorong produktivitas BUMN dan produktivitas tenaga kerja. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.